pidana itu pasal 360 ya, KUH pidana yang menyebabkan kelalaian mengakibatkan luka berat 360. Lalu ada undang-undang juga, undang-undang konsumen juga bisa kalau kita masukkan kalau itu ada badan hukumnya kan gitu. Terus yang kita pasal perdata banyak banget pasalnya gitu kan. Tapi kalau saya mau masuk ke ranah pidana dulu nih, karena saya akan menanyakan yaitu tadi menyebabkan tadi ada menyebabkan luka berat. Lalu di dalam undang-undang kesehatan jelaskan tadi ya, saya bilang 36/2009 ada pasal kan menyatakan kalau memang ini mengakibatkan ada suatu kelalaian, maka kita harus meminta ganti rugi kan. Pasalnya jelas kan. Itu secara ganti rugi ya tadi. Bukan berarti kita bilang, oh ini jangan-jangan mumpung seakan-akan kayak kita mau meras, oh nggak ada gitu. Ini masalah bukan prinsip kayak sekarang dibiayai sama keluarga ya, katakan ini berapa hampir hitungannya udah ratusan juta nih. Ini ratusan juta nih. Jadi kalau mau ngitung namanya kecantikan estetika, udah nggak bisa nilai dengan uang. Apalagi efek apabila terjadi komplikasi kayak kanker dan sebagainya. Etikat baik kasih untuk kekeluargaan, tapi kemarin ditunggu sampai 2 kali nggak datang. Baru sekali nggak datang. Yang kedua kali ditunggu juga nggak datang. Tapi nanti mau dibikin surat somasi kedua hari Rabu. Maunya apa? Masih kita tunggu etikat baiknya. Jadi maunya apa? Sih ya nggak mau ribut-ribut gitu kan, nggak mau beginilah gitu. Itu kan semua terjadi karena dia nggak mau nanggepin saya. Itu saya kesel aja gitu. Dia nggak mau ngangkat telepon saya, teleponnya ini ya, saya nggak telepon pakai handphone saya karena mungkin dia nggak kenal gitu kan. Jadi saya telepon dia pakai handphonenya Rensi supaya dijawab. Kemudian nggak diangkat-angkat sampai 3 kali ya kan. 3 kali juga nggak langsung loh, 3 kali itu ada jeda gitu kan. Dia nggak mau angkat, terakhir saya WA dia. Ini saya Elma, adiknya Rensi. Tolong kakak saya ini lagi demam tinggi gara-gara dagunya sekarang bernanah gitu. Tolong bisa hubungin saya atau tidak. Sampai detik ini dia tidak ada respon baik kepada saya. Dia sudah mengakibatkan itu tadi, dia demam tinggi ya kan. Terus udah gitu perubahan pada mukanya yang kayak Hulk, saya bilang, terus mulutnya udah mensong. Terus aku bilang nih kayaknya nggak bisa nih Ren, ini nggak bisa hanya pakai antibiotik doang gitu kan. Ya udah habis ini kita pulang ke Jakarta langsung ke dokter ini aja deh gitu. Nah dokter yang biasa yang waktu penangani Rensi yang pertama itu sudah bilang, Mbak Rensi ini nggak bisa loh terus-terusan pakai antibiotik, ini harus diangkat, takutnya membahayakan, bisa keropos tulang, jadi bisa habis tulangnya, tulang dagunya bisa habis, bisa bolong, dan Rensi juga kemungkinan bisa nanti kena kanker gitu kan. Nah pun sampai berita ini pun turun juga nggak ada gitu loh niat baik dari si tante itu untuk hubungin saya kayak nelfon Rensi kayak gitu, atau gimana bertemu antara bisa nggak kita ketemu gitu kan, atau apa gimana gitu tanggung jawabnya. Itu yang saya nggak habis pikir, kok bisa ya gitu loh. Ini kita aja masih menahan-nahan loh, nggak mau ngomongin kliniknya gitu, dengan harapan kita masih bisa mediasi baik gitu loh. Jadi kita sok ya Rabu kalau sampai tidak ketemu maaf aja gitu, berarti tidak ada niat baik dan kita harus segera memblow up kliniknya gitu loh. Itu aja. Kalau ada kelalaian dari tenaga kesehatan dokter, tapi ini dokter atau bukan? Kalau ini bukan dokter, hati-hati lah. Pasal 359-nya lahir pidana. Saya bukan mengancam ya, kalau kita lihat pasal. Jadi kalau orang mengaku seakan-akan menyebabkan orang, ini kan kita nggak tahu nih, kalau tiba-tiba kayak gini menyebabkan luka berat 360 tadi kan, kita nggak tahu kelalaian seseorang. Itu pun tenaga kesehatan itu makanya disebut malpraktek. Nah kita mau tahu ini dokter atau bukan. Tante ini kan bukan dokter. Dokter bukan. Saya nggak tahu, makanya belum tahu ini kita. Kalaupun dokter bedah plastik atau bukan. Mengeluarkan anak pertama kali, saya telepon dia. Tan, kok saya habis di filler sama tante keras ya kayak batu. Terus sekarang saya mengeluarkan nanah. Masa bisa begitu? Jangan-jangan Rensi di filler tempat lain. Emangnya saya bodoh? Ya namanya penyakit ini, saya harus filler lagi ke tempat lain. Saya ini belum pernah filler, hanya baru di tempat tante doang. Dan ini aja mengalami infeksi. Bagaimana saya harus filler ke tempat lain? Udah Rensi cantik, Rensi sayang, udah kamu kesini aja. Tante mau nawarin lagi nih, tante ada
salmon DNA, nanti Rensi tante kasih deh untuk Rensi di endorse lagi. Coba dia malah mengalihkan pembicaraan saya. Saya kenapa begini juga? Kok sama sih kasusnya sama Dagu? Udah Rensi kesini aja, bla 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 bla. Kita ada tim bedah plastik yang udah berpengalaman. Ya, namanya timnya dia bisa aja nih nutupin. Kalau saya sih nggak nyalain timnya. Yang ngerjainnya bukannya dokter bedah plastik kok, waktu itu hanya suntik filler. Ting aja layar lebar, saya masih pending. Ada yang nawar saya stripping, saya tolak, saya alasannya lagi ada urusan lain. Padahal saya di situ lagi nggak enak sama ini, demam, badan nggak mood. Pokoknya semuanya lah, jadi nggak mood ngapa-ngapain. Saya juga karena ininya waktu itu cacat karena bolong-bolong ya ini. Ini gini loh, seorang artis ini efeknya besar. Yang dijual adalah tadi kecantikannya, performnya, semuanya. Tapi dengan keadaan kondisi ini berarti apa? Dia tidak nggak syuting. Pembayaran yang dilakukan itu terhenti. Apalagi dengan keadaan COVID ini ditambah lagi kontrak-kontraknya ini aja kan ada penaltinya. Kalau pada saat besok nih kontrak layar lebarnya dan sinetron nggak jalan, penalti juga ada. Walaupun kondisinya oke ya. Force major ya, artinya bahwa memang keadaan kondisi memang lagi sakit, tapi tidak mau tahu kadang-kadang mereka, lo udah gue bayar, balikin duit gue, bahasanya gitu. Nah ini efek-efek domino seperti ini harus diperhitungkan. Jadi kalau apabila somasi ini yang dijual itu di muka, mungkin kalau saya cacatnya di dalam tubuh, saya nggak peduli karena tertutup. Karena saya kan di sini kan pemeran sinetron yang dijualnya nih sekitar area muka. Siapa sih muka yang mau cacat? Nggak ada. Banyak banget yang mereka harus pikirkan tentang saya, kondisi mental saya, kerusakan yang selama saya 3 tahun merasakan sakitnya. 2 tahun itu benar-benar mereka harus bayar semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.